Ya memang kita menolak ya, menolak bunuh diri apapun alasannya itu. Apakah kalau ada jemaat yang bunuh diri, jemaat lain hadir dalam acara kedukaan itu, mereka akan ikut di RPP, Bu? Jadi yang mati bunuh diri ini sudah selesai, kita tidak perpanjang tentang dia lagi. Tapi bagaimana yang hidup ini. Shalom Bapak Ibu, teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi dengan saya Neti Pasaribu dalam podcast HKBP. Dalam kesempatan ini, kita kedatangan seorang narasumber perempuan pendeta muda yang baru meraih gelar doktoralnya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Namun bersama beliau, kita tidak akan membahas isu-isu tentang perempuan Bapak Ibu, tapi isu yang lebih umum yaitu tentang bunuh diri. Seperti yang kita tahu, bunuh diri merupakan salah satu masalah besar bagi kesehatan mental di negara besar dan masalah yang terus meningkat di negara berkembang berdasarkan catatan WHO dan berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 287 kasus bunuh diri di Indonesia hanya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 15 Maret 2024. Lalu bagaimana sih HKBP melihat fenomena ini? Apa tindakannya, bagaimana pandangannya, dan langkah konkret apa yang bisa disampaikan oleh HKBP untuk menghadapi fenomena yang terus berkembang ini? Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sambut narasumber kita, Pendeta Dr. Wilda Simanjuntak. Halo Ibu. Hai, apa kabar? Baik Ibu. Ibu sehat Ibu? Sehat. Ya, pertama kami mengucapkan selamat dulu Ibu untuk gelar doktor yang baru Ibu raih Bu. Sebelum kita banyak membahas tentang tema kita Bu, yang tentang bunuh diri, boleh Ibu pertama sekali memperkenalkan diri dulu kepada penonton di rumah, terutama juga menyampaikan kabar sukacita untuk gelar doktornya Bu. Ya, baiklah. Terima kasih atas undangan dari Birotik. Saya studi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, dan tanggal 7 Maret 2024 kemarin telah lulus sidang disertasi, mendapat nilai yang sangat baik, nilai A, dan akan diwisuda tanggal 27 Juli 2024. Selamat Ibu. Terima kasih. Semoga kami di bawah-bawah Ibu banyak juga ya Bu, ya menjadi dokter lagi ya Bu. Oh ya, harapannya demikian. Iya. Langsung saja Bu, kita akan membahas tema kita hari ini yaitu tentang bunuh diri. Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, bahwa bunuh diri ini adalah fenomena yang sudah dilihat secara global, juga diperhatikan secara Indonesia gitu. Tapi kita akan lebih banyak membahas bagaimana sih HKBP menanggapinya begitu Bu. Namun yang pertama sekali saya mau tahu dulu Bu, bagaimana tanggapan Ibu sendiri melihat fenomena bunuh diri yang semakin hari semakin meningkat? Ya, baiklah. Fenomena sosial bunuh diri ini kita melihatnya bila semakin hari semakin meningkat, berarti ini sebuah alarm. Ya. Sebuah peringatan bahwa ini suatu hal yang mesti serius untuk dilihat, dan kemudian kita melihat juga bahwa ini sesuatu yang mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Oleh karena itu, bila kasus bunuh diri ini semakin meningkat, maka fenomena sosial ini perlu dilihat lebih dalam lagi, apa yang sedang terjadi. Pasti ada hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi budaya, sosial, dan sistem kemasyarakatan yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Jadi ini merupakan sebuah alarm yang harus kita lihat dengan sangat serius dan sungguh. Ya. Seperti yang Ibu sampaikan Bu, karena ini adalah sebuah alarm yang harus kita tanggapi serius begitu. Kita juga melihat bahwa seperti yang saya sampaikan tadi ada 287 kasus sepanjang 1 Januari sampai 15 Maret 2024. Tidak menutup kemungkinan menurut saya bahwa salah satu kasus ini adalah berasal dari jemaat HKBP, begitu Bu, menurut saya. Kalau kita mau melihat lebih kepada korban bunuh diri yang melakukan bunuh diri itu, salah satu penyebab terbesarnya adalah kesehatan mental.
Saya pernah tahu satu kasus, contohnya Ibu, salah satu kasus adalah kesehatan mental ini adalah tentang seorang perempuan SMA yang diperkosa. Ketika gereja datang mengunjunginya, dia tidak terima karena menurut dia ketika kasus pemerkosaan itu terjadi, Tuhan nggak menolong begitu, Tuhan nggak ada menurut beliau begitu. Dan menurut saya dan beberapa kasus juga membuktikan bahwa hal-hal seperti itu juga jadi menghantarkan dia pada keputusan yang sangat kita sayangkan adalah bunuh diri begitu. Bagaimana menurut Ibu sebagai perempuan juga nih Bu? Ada banyak, mungkin ada beberapa perempuan yang mengalami kasus pemerkosaan atau pelecehan yang membuat dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak dicintai lagi, tidak mempunyai masa depan lagi, dan semuanya terasa gelap, lalu dia memutuskan bunuh diri. Gimana Bu? Ya, memang kalau membahas ini tidak bisa hanya dari satu elemen saja kita lihat ya, atau dari satu faktor. Tapi memang bila seorang perempuan dia diperkosa, lalu kemudian pastilah dia merasakan sebuah, apa itu namanya? Malu Ibu. Malu, putus asa, depresi, apalagi bila kasusnya ini telah diserahkan kepada pihak yang berwajib, tapi kelihatannya progresnya tidak seperti yang diharapkan, boleh cepat ditangani, demikian. Nah, ini menambah efek yang double di dalam dirinya, rasa sakit yang luar biasa, rasa malu, dan kalaupun pada akhirnya dia mengambil jarak dari masyarakat karena dia menjadi tertutup gitu ya. Nah, kemudian ini harus kita lihat dengan cara serius tadi seperti yang di awal saya katakan. Kalaupun dia pada akhirnya mengalami rasa depresi yang sudah di dalam level yang berat dan kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri, ini sangat disayangkan juga sebenarnya. Tapi inilah apa ya, sistem kekeluargaan yang harus supporting system ya, yang harus juga membantu dia di dalam menangani masalahnya dia itu gitu. Ini memang kasus pemerkosaan, kasus yang sangat serius kan. Ya, kalau sampai dia melakukan dan mengakhiri pada tindakan untuk bunuh diri, ya ini sangat disayangkan bagi gereja juga. Jadi supporting family harus tetap bisa mengawal dan membantunya. Ya, itu termasuk juga gereja Ibu ya? Ya, pasti juga gereja. Tadi saya sampaikan Bu bahwa contoh konkretnya adalah pemerkosaan begitu. Tapi ada banyak masalah kesehatan mental yang kemudian menjadi alasan seseorang untuk bunuh diri. Dan banyak sekali orang berkomentar ketika alasan bunuh diri adalah kesehatan mental, maka seharusnya HKBP secara khusus punya pelayanan yang seharusnya dilakukan gereja. Tapi HKBP dengan tegas dalam RPP menolak melayani orang yang mati bunuh diri. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, memang harus didefinisikan dulu ya kesehatan mental yang bagaimana gitu ya. Karena ada beberapa ragam sesuai dengan pengertian dan pemahamannya. Nah, oleh karena itu kalau kesehatan mental berarti berhubungan dengan psikis, kemudian apa namanya itu kejiwaan, psikologi, emosional yang tidak stabil, demikian ya. Nah, oleh karena itu bila kita gereja HKBP ya, kita bawa dulu lah gereja HKBP ya, karena kita lebih spesifik memasuki ruang gereja HKBP. Ya memang kita menolak bunuh diri apapun alasannya itu. Kita tegas menolak itu gitu. Dasarnya HKBP menolak apa sih Bu? Karena saya pernah mendengar perkataan begini, kita tidak tahu di sepersekian detik ketika dia akan bunuh diri atau dia sedang bunuh diri ini menuju dia akan menghabiskan napasnya, kita nggak pernah tahu, jangan-jangan di situ dia sebenarnya sudah memohon ampun kepada Tuhan karena dia mengambil keputusan itu gitu. Tapi kenapa sih HKBP? Karena ada banyak gereja sekarang Bu yang terbuka melayani jemaatnya yang bunuh diri. Kenapa HKBP tetap konsisten tidak melayani begitu Bu? Iya betul.
Jadi dasar ini kan sudah ada di perangkat-perangkatnya HKBP, ya. Di RPP misalnya Ruhut Permahanion Pamisangon, di konfesi, di agenda HKBP. Jadi perangkat-perangkatnya ini juga sudah lahir melalui diskusi yang panjang para misionaris dan bapak-bapak gereja juga. Dan kita masih tegas di dalam RPP kita demikian. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini kan adalah hidup milik Allah. Ya. Ya, apalagi dikatakan juga di dalam Roma 14 ayat 8 dan sampai 9 bahwa hidup dan mati adalah untuk Allah dan Kristus lah yang memiliki kita. Apalagi di momen Paskah ini kan, jadi kita harus melihat sungguh-sungguh memandang pada salib bahwa pada Kristus itulah kehidupan kita yang sesungguhnya, dan Dia yang mempunyai kita dan Dia yang memiliki kita. Oleh karena itu bahwa mati bunuh diri adalah Dia melakukan kekerasan yang kalau kita boleh katakan kekerasan dengan alat-alat yang Dia pakai gitu, dan Dia mengakhiri dengan demikian. Jadi kalau tadi Neti bertanya, pastilah mungkin kita tidak tahu di per second Dia mengakhiri, Dia mohon ampun ya, who knows gitu ya. Tapi kita tahu bahwa hidup kita ini adalah anugerah dengan kehangatan cinta Allah, dan kita tahu bahwa hidup dan mati adalah bersama dengan Dia. Jadi kalau bunuh atau bunuh diri, misalnya kalau saya rujuk dari apa itu namanya, dari kitab Keluaran 20 pasal ayat 13 dari Dekalog Dasatita, dia di situ memakai kata lo tirsak gitu ya, lo jangan membunuh, tirsak dari kata ratsak gitu ya, jadi ratsak membunuh berarti jangan membunuh. Nah kalau di sini juga dikatakan di dalam RPP kita jangan membunuh, abortus juga masuk di dalam ruang itu gitu. Jadi kalau di dalam Roma tadi dikatakan hidup dan mati, kan tidak ada kata bunuh di situ, hidup dan mati. Jadi oleh karena itu di sini kita sangat menentang bunuh diri, karena kita mengakhiri hidup kita dengan cara yang tidak Allah inginkan. Ya. Apalagi kita sebagaimana orang yang Dia kasihi, yang Dia selamatkan, biarlah hidup ini di dalam tangan kemuliaan Allah gitu. Ya. Berarti Dasatita yang mengatakan jangan membunuh tidak hanya dari kita keluar ya Bu, tapi dari kita ke diri kita sendiri pun tidak ya Bu ya? Tidak. Ya. Ada pandangan yang mengatakan begini juga Bu. Jika seseorang meninggal bunuh diri, keluarganya pasti berduka Bu. Dengan HKBP tidak melayani penguburan orang yang bunuh diri ini, justru menambahi duka dari keluarganya Bu, karena mereka sudah berduka anggota keluarganya bunuh diri, meninggal, kehilangan keluarga, mereka juga harus menanggung malu begitu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan HKBP dari cara HKBP menolak melayani kepada orang yang meninggal bunuh diri Bu? Ya, oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita harus kembali kepada perangkat-perangkat yang sudah kita miliki, yang mengatur kita juga, karena kita tahu bahwa hidup gerejanya dan kita juga hidup para orang-orang jemaatnya adalah hidup di dalam kekudusan, dan tidak di dalam kecemaran. Oleh karena itu nanti bisa Ibu Bapak, Saudara-saudari baca dari RPP kita halaman 36 sampai halaman 37. Di situ jelas diaturkan bagaimana. Oleh karena itu majelis jemaat sungguh-sungguh di dalam tugas pelayanan gerejawi mereka mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, mengunjungi jemaatnya agar mereka hidup di dalam pengharapan. Karena bila hidup di dalam pengharapan, kita tahu bahwa mereka akan dijauhkan dari sikap hidup yang cemar dan kekafiran. Nah, oleh karena itu di dalam RPP kita itu di halaman 37 juga dikatakan bahwa majelis tidak diperkenankan mengadakan upacara penguburan menurut agenda HKBP
kepada orang yang mati bunuh diri. Ada diktumnya di poin yang keempat itu. Nah, diktum ini harus dipegang, meskipun sebenarnya seperti yang dikatakan keluarga nih udah bersedih, lalu kemudian bagaimana tidak diagendai gitu. Tapi selanjutnya saya merasakan juga bahwa pelayanan gereja ini harus pelayanan yang dinamis. Pelayanan agenda untuk kematian tidak dilakukan, tapi juga para majelis ini juga harus terus mengadakan sebuah pendampingan, sebuah penguatan kepada keluarga yang masih hidup ini, agar mereka juga terus memegang kasih dan cinta Tuhan yang menghangatkan dan memeluk mereka gitu, agar mereka terus berpengharapan pada Kristus yang membangkitkan itu, yang telah bangkit dan membangkitkan orang-orang yang mati itu. Jadi pengharapan itu harus terus dimekarkan, harus terus diingatkan, agar mereka memiliki pengharapan yang kuat, yang teguh, yang mendaras, yang mendasar, dan kiranya hidup mereka menjadi hidup yang semakin melekat kepada cinta Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Karena kemelekatan kepada Kristus membuat jemaat ini juga semakin meresapi, semakin menghidupi, semakin juga mengakui bahwa hidup ini adalah hidup karena kemurahan, hidup karena anugerah yang harus disyukuri, dan di dalam hidup ini harus memuliakan. Seperti tadi, baik hidup dan mati kita di dalam Kristus gitu. Berarti baik hidup dan mati kita miliknya gitu. Jadi ya seperti yang ini yang saya katakan, ya tetaplah hidup dalam pengharapan pada Dia. Tadi kita udah membahas tentang bunuh diri dari pandangan HKBP secara perangkat-perangkat begitu Bu, dan pandangan Alkitab juga. Saya ingin bertanya tentang hal yang praktisnya Bu di lapangan adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa majelis gereja harus terus mendampingi keluarga yang sedang berduka begitu. Tapi ada ketakutan jemaat seperti ini Bu. Misalnya ada dari lingkungannya yang bunuh diri, mereka jadi enggan datang ke situ. Sotong dot anon iba di RPP begitu. Pertanyaan begini Bu, apakah kalau ada jemaat yang bunuh diri, jemaat lain hadir dalam acara kedukaan itu, mereka akan ikut di RPP Bu? Iya, ini sering juga menjadi merembes ya gitu. Nah, rasa ketakutannya. Memang kehidupan di masyarakat kita ini kan hidup yang secara sosial ya, komunitas gitu. Jadi kita tidak bisa dipisahkan kehidupan sosial, culturalnya, dan juga komunitasnya gitu. Nah, memang salah seorang anggota keluarga yang mati bunuh diri, biasanya keluarga yang masih hidup itu mereka kena stigma ya. Dan biasanya juga didiskriminasi gitu. Para tetangga dan masyarakat sekitar menjadi menjauh. Apakah masyarakat secara umum ataukah gereja juga gitu kan. Jadinya padahal yang jemaat yang masih hidup ini kan perlu juga mereka ditolong. Dan juga perlu mereka didampingi. Perlu juga mereka dikuatkan bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah bagian yang tidak perlu lagi menjadi contoh atau sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi. Tapi keluarga yang masih hidup ini kan perlu didampingi. Jadi kalau mengikutkan dari RPP kita halaman 37 tadi kan tidak diagendai. Tapi kan tidak ada dikatakan bahwa orang sekitar juga melayat di RPP yang melayat dari di RPP, tidak. Saya melihat tidak ada secara eksplisit ya gitu
disebutkan di situ. Tapi kita harus pisahkan dulu antara dua, yang telah mati bunuh diri ini dengan jemaat kita yang masih hidup ini. Jadi yang mati bunuh diri ini sudah selesai, kita tidak perpanjang tentang dia lagi. Tapi bagaimana yang hidup ini, yang mereka juga perlu dikuatkan dan diteguhkan. Dan disinilah kita hadir, gereja hadir untuk mengingatkan mereka bahwa Kristus ada, pengampunan tersedia. Ya, artinya kalau ada jemaat yang meninggal, jemaat yang melayat ke situ tidak terkena RPP, Bu ya. Itu justru bagian pendampingan tadi untuk keluarga, Bu ya. Oke. Ya, saya mengacu pada ini, saya tidak melihat secara eksplisit ada disebutkan. Iya. Oke. Tadi kita udah bahas, Bu, kalau bunuh diri dilatar belakangi oleh kesehatan mental. Tapi faktor lainnya adalah kesehatan psikologis dan aspek sosial, begitu. Kritik yang selanjutnya hadir kepada gereja HKBP secara khusus karena menolak melayani orang yang meninggal bunuh diri adalah jangan-jangan selama ini HKBP tidak memperhatikan jemaatnya yang memiliki masalah psikologis, masalah mental, masalah sosial, sampai akhirnya jemaatnya ini memilih untuk bunuh diri. Namun ketika jemaatnya bunuh diri, HKBP justru nggak mau melayani, begitu. Bagaimana tanggapan Ibu? Jangan-jangan ini sebenarnya meningkatnya kasus orang bunuh diri ini juga sebagai peringatan kepada gereja yang katanya mungkin sudah mulai tidak perhatian kepada jemaatnya. Baik, mungkin saya nggak bisa langsung mengatakannya bahwa KBP tidak peduli pada jemaatnya yang karena kesehatan mental yang terjadi, psikologi dan aspek sosial. Karena saya masih melihat juga banyak gereja yang dengan tekun mengerjakan pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada kasus, kita katakanlah kasus seperti ini, menurut saya mungkin entah luput atau bagaimana ya. Tapi memang aspek sosial kan banyak sekali faktor-faktornya, bisa saja juga aspek ekonomi kan. Kalau diteliti juga memang saya tidak sangat kompeten di dalam hal untuk melihat psikologi yang mengalami mental health ini ya. Tapi secara kasat mata kalau dilihat bisa saja juga karena aspek himpitan ekonomi. Aspek himpitan ekonomi ini juga kan banyak juga memberikan beban yang sangat besar. Oleh karena itu juga disinilah gereja hadir bagaimana, kalau itu dari aspek ekonomi tadi. Di sini hadir gereja bagaimana untuk meningkatkan, mendukung ekonomi kerakyatan jemaatnya. Karena gereja hadir, apalagi bila fungsional pergodongan itu dikerjakan secara maksimal, semaksimalnya, jadi ekonomi kerakyatan bisa terbantu. Mungkin gereja dengan di mana para pelayan full timernya bisa juga menggandeng organisasi-organisasi yang lain di masyarakat gitu. Apalagi sekarang kan UMKM kan banyak banget gitu. Bagaimana gereja juga mendorong, kalau dari aspek ekonomi yang menghimpit tadi itu, mendorong jemaat untuk melakukan ketahanan pangan gitu. Jadi mereka kuat gitu. Ada solusi untuk mengatasi himpitan ekonomi yang membuat orang depresi gitu. Kadang-kala kan kebutuhan yang sangat besar ini kan mau dicari kemana gitu. Padahal kalau bisa saya tambahin kan sekarang kan sudah banyak sekali muncul bagaimana orang-orang yang sangat kreatif buat TikTok dan mendatangkan pundi-pundi uang gitu ya. Jadi yang diperlukan adalah kreativitas. Nah, di sini kelihatannya Di sini kelihatannya sebuah tantangan kepada para pelayan-pelayan yang ada di HKBP untuk meningkatkan, menumbuhkan kreativitas daripada jemaat kita. Ya, berarti kita juga perlu melihat faktor sebelum seseorang ini memutuskan untuk bunuh diri ya Bu ya. Jadi gereja juga terpacu untuk
ikut andil dalam mensejahterakan, kalimatnya mensejahterakan mungkin ya Bu, jemaat-jemaatnya begitu. Tadi kita udah bahas Bu, bahwa HKBP sangat menentang keras perbuatan orang yang melakukan bunuh diri, bahkan menolak melayaninya. Karena alasannya tadi yang Ibu sampaikan berdasarkan Roma itu adalah hidup dan mati harus di tangan Allah, berdasarkan Keluaran jangan membunuh begitu. Tapi di RPP HKBP Ibu, jemaat yang meninggal bunuh diri karena mengidap sakit jiwa atau sakit ayan boleh dikuburkan menggunakan agenda, artinya dilayani oleh HKBP. Apa tolak ukurnya Bu? Nah ini kalau kita membaca ya poin yang keempat halaman 37. Itu judul atasnya adalah hal-hal yang perlu diingat pada saat ada jemaat yang meninggal yang tidak diperkenankan. Ya. Majelis tidak diperkenankan mengadakan upacara penguburan menurut agenda HKBP kepada orang yang mati bunuh diri, kecuali karena yang bersangkutan mengidap sakit jiwa atau karena sakit ayan. Tetapi keluarga yang ditinggal harus diberi penghiburan. Nah, untuk bagian yang dua ini, sakit jiwa dan karena sakit ayan, pasti ada yang berkompeten untuk meneliti ini gitu, yang bisa memberikan pernyataan ya resmi bahwa ini bukan karena bunuh diri, tapi karena sakit jiwa dan sakit ayan gitu. Jadi kalau saya melihatnya ini ya, kalau sakit itu kan sakit karena penyakitnya, tapi dia kan tidak mengakhirinya dengan cara membunuh dirinya sendiri, tapi dia sakit karena penyakit itu. Gitu. Ya, saya tahu ada satu kasus begini Bu, dia memang sakit jiwa dan meninggalnya pun karena memang minum racun, tapi dalam keadaan dia sakit jiwa. Apakah HKBP menjalankan penguburan dengan agenda atau enggak Bu? Kalau seperti itu kasusnya, dia memang sakit jiwa, tapi dia meninggal karena minum racun. Kalau ini kasus lah ya. Ini kasus Bu. Ya, kalau ini gimana ya saya mengatakannya, saya juga kurang berkompetensi untuk mengatakan dia sakit jiwa lalu dia minum racun gitu ya. Sementara kita udah tahu bahwa dia sakit jiwa, lalu kalau saya rasa kalau minum atau mengakhiri hidupnya dengan cara apapun, dengan cara kekerasan seperti tanda kutip saya katakan itu, kan orang yang mengakhiri hidupnya karena dia sadar gitu ya, karena dia sadar dia melakukan itu gitu kan. Pasti ada sebuah fase yang sangat sulit yang dia hadapi. Tapi kalau yang sakit jiwa tapi dia itu kurang mampu untuk mengatakannya bagaimana ini sikap gereja. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah orang yang mati bunuh diri dia tidak diagendai gitu. Itu juga merujuk pada pasal-pasal yang ada di perangkat-perangkat kita gitu. Ya. Tadi kalau tema besar kita adalah bunuh diri Bu, mungkin subtemanya adalah tentang kesehatan mental, karena salah satu topiknya tadi bunuh diri bisa karena kesehatan mental begitu. Selain bunuh diri yang kasusnya terus meningkat di Gen Z sekarang ini Bu, sangat hype banget dengan mental health atau mental illness begitu. Nggak apa-apa nggak kerja, yang penting mentalnya sehat begitu. Jangan mau bekerja di bawah tekanan dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau gereja sendiri Bu, bagaimana kekristenan? Bagaimana kekristenan melihat mental health ini? Apakah mental health ini berhubungan dengan spiritualitas dengan Tuhan? Karena ada banyak yang berpandangan seperti ini Bu. Kau sakit karena kau nggak berdoa. Kau sakit karena kau nggak beriman sama Tuhan. Kau ketakutan karena kau nggak percaya sama pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Padahal sebenarnya secara kesehatan dia memang mentalnya sedang terganggu begitu Bu. Ya, baik. Berarti harus kita definisikan dulu ya mental health ini apa gitu ya. Berarti bila demikian, kalau dia dirujuk pada kalimat mental health, berarti ada hal yang sedang terganggu, yang sedang tidak beres gitu ya, yang berkaitan dengan dirinya, kejiwaannya, psikologinya, psikisnya gitu. Jadi oleh karena itu kan kita dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah gitu kan.
Jadi orang yang bersukacita adalah orang yang bergirang di dalam dirinya. Berarti poros dan sentral hidupnya itu adalah sukacitanya karena Tuhan gitu. Jadi oleh karena itu orang yang ingin jiwanya sehat seperti dikatakan mensana in corpore sano, kan gitu kan. Di mana tubuh yang sehat, di situ ada jiwa yang sehat gitu kan. Nah, di situ juga harus berkait berkelindan gitu. Jadi berkait berkelindan ini orang yang berbahagia, orang yang bergirang, orang yang bersukacita adalah orang yang terus-menerus hidupnya di dalam Tuhan gitu. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaannya gitu kan. Oleh karena itu kalau dikatakan sakit, makanya hati yang gembira adalah obat, kan dikatakan demikian kalau di Amsal gitu ya. Jadi orang yang bergembira berarti jiwanya sehat, berarti jiwanya bahagia, berarti dia tidak akan memiliki kalau dalam bahasa Jawa gerasa gerusu gitu, memikirkan yang lain-lain gitu. Tapi dia terus dengan sukacita dan kebahagiaan dan kegirangan itu, yang spirit ada di dalam dirinya atau entusiasme yang ada di dalam dirinya, itu yang memproduksi rasa sukacita terus dalam. Nah, oleh karena itu orang bisa sehat mentalnya kalau dia juga bergembira karena di dalam Tuhan itu tadi gitu. Ya. Karena ada spirit yang terus diproduksi di dalam dirinya dan dia mengerjakan kegiatannya di dalam diri, kegiatannya di dalam kesehariannya itu adalah dalam kegiatan ritme yang bersukacita. Ya. Jadi kalau di dalam ritme dirinya yang terus bersukacita, ini akan memproduksi rasa bahagia dalam dirinya. Berarti juga akan mempengaruhi mentalnya. Ya. Kan, gitu. Jadi teman-teman silahkan bersukacita di dalam Tuhan supaya mentalnya tetap terjaga ya Bu ya. Iya betul. Tadi kalau ternyata menurut Ibu kesehatan mental itu berkaitan juga dengan spiritualitas kepada Tuhan begitu. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, membantu pemahaman umum juga yang merasa bahwa berobat ke psikiater, berobat ke psikolog itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang gila begitu. Boleh nggak Ibu memberikan penjelasan, pemahaman yang tepat untuk penonton di rumah bahwa ke psikolog atau ke psikiater itu bukan berarti kamu gila begitu. Memang saya setuju begini Bu, memang benar, saya setuju juga bahwa mental itu, kesehatan mental berkaitan dengan spiritual, dengan Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan juga sediakan kok penolong, salah satunya psikolog dan psikiater. Jadi ketika saya misalnya ada kesehatan mental, tidak ada salahnya menurut saya pergi ke psikolog dan ke psikiater. Tapi tidak semua orang merasa seperti itu. Banyak orang yang beranggapan bahwa saya gila, saya putus asa sampai saya harus ke psikolog dan ke psikiater gitu. Jadi saya harap Ibu memberikan pemahaman kepada penonton di rumah bahwa itu bukan tindakan yang salah gitu Bu. Ya, baik. Memang harus diluruskan ya bahwa sekarang kompetensi kepakaran dari bidang ilmu psikologi itu banyak memberikan pendampingan. Ada juga orang yang karena anxiety ya, ketakutan yang berlebihan, kan dia harus ditolong juga. Jadi yang menolongnya itu adalah orang yang memiliki ilmu latar belakang untuk itu gitu kan. Jadi psikiater dan psikolog. Jadi nggak apa-apa menurut saya mendapatkan terapi kesehatan agar dia didorong juga untuk melalui rasa kesulitannya ini. Anxiety yang berlebihan ini juga kan sekarang sangat marak sekali. Jadi bangun tidur dia udah takut ini gitu kan. Jadi itu bila itu berlebihan itu akan mempengaruhi keaktivitasannya, karena dia akan cenderung untuk menyendiri, karena agar tidak terjadi sesuatu hal yang membahayakan dirinya lebih baik tidak keluar rumah. Itu juga sudah sebuah problema kan. Jadi ini harus dibantu gitu. Jadi masyarakat, jemaat harus didorong juga untuk menjalani kehidupannya dengan ikhlas, artinya juga dengan penuh ketulusan, dengan penuh penyerahan, dengan penuh kepasrahan. Bila dia takut,
Nah, dalam anxiety yang berlebihan ini dia perlu ditolong. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki ilmu kepakaran itu juga mereka udah belajar tentang itu, dan mereka pasti punya treatment untuk membantu gitu. Dan memang harus kita akui juga bahwa harus tumbuh spiritualitas yang kuat di dalam diri kita. Seperti lagu sekolah minggu kan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh kan kita tahu bahwa pengertian stunting adalah pengertian gagal tumbuh. Nah, kalau spiritualitas kita tidak tumbuh, berarti kita mengalami stunting dalam diri kita. Kalau bisa saya adopsi istilah itu ya, masuk ke dalam istilah spiritualitas ini. Oleh karena itu, menurut saya ada 3 bagian yang harus, 3 elemen yang harus kita lihat. Yang pertama adalah ortodoksi. Ortodoksi ini kita melihat ajaran yang benar. Ajaran yang benar apa itu? Sabda Kristus. Setiap hari kita membaca kitab suci, tidak hanya sendiri, bersama dengan kelompok kita, keluarga kita, orang tua kita, ya, penyerahan diri secara utuh dan sesungguhnya kepada Kristus gitu ya. Kemudian itu tadi ortodoksi, ajaran yang benar, sabda Kristus. Lalu kedua adalah ortopraksi, di mana kita melakukan kegiatan kita dengan virtue, nilai-nilai kebajikan dan kebenaran. Nah, di sini kan akan menumbuhkan kita sebuah karakter yang unggul yang membuat kita sehat mental juga gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ortopneumati, berarti apa itu namanya, Roh Kudus yang mengalir di dalam diri kita, akan membantu kita, mengarahkan kita, menuntun kita, memandu kita agar hidup kita ini pasrah, dan kita juga merelakan diri kita dituntun oleh Roh Kudus itu gitu ya. Di situ. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Bu, berarti pergi ke psikolog atau ke psikiater bukan hal yang salah ya Bu ya? Kelihatannya itu bisa dilakukan. Iya. Tadi karena kita sudah memunculkan psikolog dan psikiater Bu, tapi ke psikolog ke psikiater ini kan membutuhkan biaya. Ada yang lebih sederhana, ke gereja, ke pelayan-pelayannya. Apakah hal itu boleh sebenarnya dikerjakan oleh jemaat? Misalnya dia punya pergumulan, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau dia mengalami kekerasan dari orang tuanya, apakah seorang jemaat memiliki hak sebenarnya mengadu, bercerita, sharing, meminta pendapat kepada gereja, Bu? Ya. Gereja maksudnya ini dalam hal ini para pelayan ya, atau para majelis-majelis ya yang ada di dalam gereja itu. Saya rasa sebagai keluarga Allah dan sebagai tubuh Kristus. Dan disinilah sebenarnya keluarga Allah dan tubuh Kristus ini menjadi, artinya saling mendukung, mendorong, saling menolong gitu ya, saling membantu, saling menguatkan, saling meneguhkan. Jadi sebagai keluarga Allah ini kita melihat bahwa bila yang lemah ini perlu ditolong dan mereka datang ke gereja dan mereka meminta agar mereka juga yang pertama didoakan, agar mereka memiliki jalan keluar terhadap pergumulan mereka yang berat itu. Menurut saya ini baik malah dilakukan. Itu karena jemaatnya yang datang, tapi ini juga kan ada juga perkunjungan yang harus dilakukan oleh para pelayan-pelayan. Karena gereja dan para pelayan tidak hanya menunggu di ruang gereja, tapi mereka juga datang berkunjungan, sisorge namanya kan. Mereka datang mengunjungi jemaatnya, mendoakan, menguatkan, dan disinilah kelihatan memang citra hidup Kristiani ya, bahwa mereka menunjukkan keterpaduan dan kesatuannya sebagai tubuh Kristus yang hidup. Itu jadi datang saja. Ya, karena di situ ada selalu penguatan melalui doa bersama. Karena ada banyak jemaat merasa malu Bu kalau masalahnya ditahu oleh sebut sajalah pelayan begitu. Dia merasa bahwa
nggak apa-apa aku dipukuli oleh suamiku, yang penting aib keluarga ini tidak terbongkar. Ada banyak yang seperti Ibu. Nggak apa-apa aku dilecehkan oleh seseorang, yang penting aibku tidak terbongkar. Konsepnya nggak seperti itu ya teman-teman. Tadi Ibu Pendeta Dr. Wilda sudah menjelaskan bahwa sebagai satu tubuh Kristus, ketika teman-teman sedang lemah, nggak apa-apa hadir aja kepada pelayan-pelayan atau orang-orang yang teman percayai, baik itu psikolog, psikiater, atau keluarga, atau sahabat, atau orang-orang terdekat begitu. Jadi jangan memendamnya sendiri, menarik diri, tiba-tiba bunuh diri begitu. Yang terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada penonton jika saat ini mereka sedang mengalami permasalahan mental, permasalahan psikologis, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, sampai sudah mulai terlintas untuk mengakhiri hidupnya? Iya, ini pesan terlebih di momen Paskah ini. Jadi bahwa Kristus yang telah bangkit itu memegang hari esok. Ya. Jadi hari esok kita ada di dalam tangannya. Karena itu bila ada saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, yang engkau tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikannya, datang saja pada Kristus, berdoa. Pasti ada Roh Kudus yang akan menolong dan membantu. Dan jangan antisosial, mengurung diri. Tapi bertemanlah dengan lingkungan yang sehat, dan kemudian ceritalah kepada para bestimu yang engkau anggap bisa untuk menjaga rahasiamu, karena kita tahu bahwa sebagai besti itu berarti dia harus siap untuk menolong. Dan datanglah kepada para pelayan-pelayan gereja, para hamba-hamba Tuhan, kepada para sintua yang ada di gereja saudara-saudari, dan mohon agar engkau didoakan. Dan kemudian sebagai keluarga juga ciptakanlah keluarga yang mencintai. Karena orang yang sudah mulai memikirkan untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasa tidak ada lagi cinta. Dia sudah kekeringan cinta di dalam dirinya. Oleh karena itu, marilah kita terus menyuburkan, menciptakan cinta Kristus yang besar itu. Cinta Kristus yang sudah bangkit itu. Jadi cinta itulah kiranya yang menghangatkan jiwa kita, yang memekarkan pengharapan kita, karena orang yang merasa dirinya dicintai, dihargai, diapresiasi, tidak disingkirkan, tidak didiskriminasi, tapi dia selalu dirangkul, dipeluk, karena kita sangat rentan, semua kita rentan. Kita dengan kerentahan dan kerapuhan kita ini, dan keringkihan kita ini, tapi di dalam masa momen Paskah inilah hari esok dipegang olehnya. Ya, terima kasih Bu sudah hadir di podcast HKBP membahas bunuh diri bersama kami. Yang pastinya teman-teman ada pesan yang ingin disampaikan oleh narasumber adalah bahwa bunuh diri bukan keputusan yang tepat dan tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau saya boleh kasih statement terakhir adalah apapun masalah yang teman-teman hadapi hari ini, percaya aja teman-teman nggak pernah sendiri, dan jangan pernah merasa tidak ada yang mengasihi, karena Kristus sudah tersalib, bukti ada yang mengasihi teman-teman. Jadi apapun masalahnya, seperti yang disampaikan oleh ibu narasumber kita tadi, berdoa, ciptakan sukacita bersama Tuhan supaya mental kita juga dengan baik dan kita boleh melihat masa depan kita dengan baik juga. Terima kasih Ibu. Sukses terus Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton podcast kita hari ini. Kita masih akan bertemu di minggu selanjutnya dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.